Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahi alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibit taji wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala'i wal waba'i wal marad wal alam jismuhu tahirun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un al-laqi wal qalam syamsi duha tabridu jalurul huda misbahul dalam Abil Qasim sayyidil kaunaini wa syafi'i saqalain sayyidina Muhammad bin Abdillah sayyidil arabi wal ajam Nabiul Haramain mahbubun inda Rabbil Masyriqain wal Maghribain. Wa ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'd. Atratal afadil masyayikh wal habaib wa jami'i ustadi wa ustadina wa masyayikh wa masyayikhina wa muallimina seluruhnya yang saya hormati, para tokoh masyarakat yang hadir pada majelis yang mulia ini, yang berkah ini, dalam majelis sholawat, majelis zikir Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa mungkin ada Bapak Camat, saya mewakilinya. Ada hadir Bapak Camat, Bapak Syamsuddin Mulakno, Pak Sekcam datang ya. Alhamdulillah. Pak Syahid, Ketua DPR kita, alhamdulillah. Semuanya saja yang saya hormati, saya mohon maaf. Malam hari ini malam yang terakhir bagi kita. Maksudnya ulun sudah 5 hari di Peringgiani. Mulai hari Sabtu keliling, mulai L1, L2, P3 sampai KPC sana. Alhamdulillah jalan yang ada di Sampit ini mulai kenal dengan saya, mulai kenal hafal dengan saya, karena setiap tahun ulun ini datang ke Kalimantan. Alhamdulillah saking kenalnya juga kemarin sempat ke Patak saya, kena Patak. Kalau bahasa Jawanya Ustaz Syihab yang saya hormati juga, ini Ketua Majelis Taklim, mudah-mudahan sehat ya. Ustaz Syihab tambah gemuk nih, pipinya tambah kembang kayak apem. Ngomong gini, saya pikir tadi abangnya. Saya tanya ke Ustaz Syahid,
itu Ustaz sihat apa abangnya itu Ustaz, oh pipinya tambah besar. Itulah tanda-tanda kalau Kiai Ustaz makmur itu tambah gemuk. Kemana ada Ustaz kurus itu berarti tidak makmur kan, berarti gak sering undangan itu berarti kan, jarang dapat berkat kan. Jadi kalau gemuk alhamdulillah makmur. Kalau baca Quran tak boleh gemuk-gemuk. Kalau gemuk nanti napasnya kurang panjang nanti. Jadi kalau Ustaz gak apa-apa lah, kurus-kurus gak apa-apa ya. Jadi kalau Kiai harus gemuk ya. Allahumma Muhammad. Jadi alhamdulillah malam hari ini insyaallah besok pagi saya meluncur ke Gresik, ke pangkuan Ibunda, ke pangkuan Ibu Pertiwi. Karena setiap Kamis Legi itu saya punya istighosa rutin. Jadi setiap minggu kita juga keliling karena ada majelis zikir di pesantren saya, juga ada majelis zikir. Kalau pergi tidak boleh lebih dari 1 minggu. Sebelum 1 minggu harus balik ke pondok. Nanti kalau ditinggal terus pondoknya nanti khawatir saya anak-anak pada lepas nanti. Maka kalau pergi biasanya paling lama 1 minggu. Ya mudah-mudahan bisa. Saya niat silaturahim ke Paringgian ini. Wajahnya wajah-wajah lama ya, senang saya. Pak Sekcap ini mulai kenal tahun 2000 berapa ketika MTQ dulu, 2009. Cuma yang kagak enak di hati itu selalu bertanya begini, dia itu istrinya sudah tambah belum, dia ingatnya begitu. Istrinya masih 1 apa sudah bertambah? Saya bilang saya ini alhamdulillah golongan thariqahnya Wahidiyah, Ustaz siap. Thariqah Wahidiyah, istiqomah. Belum ini istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Kalau di rumah takut sama istri, cuma kalau keluar boleh ngelirik-ngelirik dikit gak ada apa-apa lah. Yang penting jangan sampai dipegang-pegang. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang penting niatan saya di sini silaturahim. Mudah-mudahan sedikit ilmu saya yang saya sampaikan di majelis ini bisa manfaat berkah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan saya minta doa restunya juga supaya saya ini diri sehat walafiat. Ini suara habis ini buat suara mulai habis, capek. Setelah acara di pondok saya 1 minggu Maulidul Rasul, saya meluncur. Terus di pondok acara 1 minggu persiapan. Ini mohon maaf mungkin tadi Ustaz Haji Syihab menyampaikan syukur-syukur melantunkan suara emasnya, sementara bukan suara emas lagi jadi perak ini. Insya Allah suatu saat akan jadi emas lagi. Ini ada sesepuh kita juga, Bapak Haji Atiman ini. Bapak Haji Atiman sehat ya? Ya, meskipun ditinggal istri sabar, tenang aja ya. Insya Allah masih ada lah yang mau lah ya. Saya bilang Bapak Haji Atiman, meskipun sampean ini sudah umur sudah berkepala 5, masih kelihatan duret kok. Saya bilang udah keren. Insya Allah masih laku. Yang penting kuat aja mangan jamunya ya. Minum jamu, madu sama telur sehari 21. Sambil baca ya Allah ya Qawi ya Matin, ya Allah ya Qawi ya Matin. Insya Allah kuat sehat walafiat. Jadi meskipun suara saya serak, yang lainnya nggak serak kok. Allahumma Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini majelis yang mulia, majelis Maulidur Rasul. Itu kalau pembicara Maulidur Rasul kagak bahas maulid, itu hukumnya makruh mubah. Jadi kalau Maulidur Rasul wajib hukumnya membahas tentang Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tapi makruh mubah itu bukan hasil ijtihad, bukan hasil ijtima'ul ulama, itu pendapat saya. Betul? Ini masih hidup ya? Kok kelihatan loyo ini? Masih hidup, silakan sambil makan, sambil rokok, silakan ya, nggak apa-apa, kagak dosa merokok. Yang penting rokoknya kagak mencuri. Yang penting jangan dibalik rokoknya, itu panas nanti ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Para bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Maulid itu, kita peringatan Maulid nggak harus setahun sekali. Kalau bisa setiap bulan, setiap minggu kita baca semacam peringatan Maulidur Rasul. Kenapa? Semakin kita sering baca Maulidur Rasul, semakin kita sering baca itu riwayat-riwayat membaca tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu Simtudurar, Maulidul Berjanji, Maulidul Habasyi, semakin kita kenal dekat cinta dengan Rasulullah. Nah, kalau bacanya hanya setahun sekali, peringatan Maulid sekali setahun, bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah? Padahal acara-acara di televisi begitu hebat, acara-acara tayangan-tayangan di media-media sosial, di media-media elektronik, baik televisi, baik itu yang namanya internet, internet, baik itu juga BBM, bahan bakar minyak, BBM ya, apa namanya? Ya BBM ya, betul ya. Ada lagi satu lagi yang fatal itu Pak Cepuk itu. Ustaz Haji Syahid, Pak Cepuk itu luar biasa perkara. Bahkan sekarang anak-anak kita, mohon maaf, satu hari semalam 24 jam itu lebih banyak pegang itu yang namanya baca buku atau baca Quran atau baca sholawat atau baca yang lainnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo? Oh, masih hidup ya? Pengaruh elektronik luar biasa. Bukan berarti saya ini anti elektronik, anti HP. Saya juga punya HP, cuma nggak selalu dibawa kemana-mana pegang HP. Mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP, itu kan. Keluar pegang HP, duduk-duduk pegang HP. Kalau dulu orang kemana-mana bawa tasbih, apalagi kiai ulama dulu kemana-mana bawa HP. Sekarang yang dipegang, ini sibuk saya. Kadang diajak ngomong orang dia asik. Saya kalau ngajak sama siapapun ngomong, kalau dia lagi pengen HP asik-asik, nggak saya ajak ngobrol sama saya. Sungguh itu. Ini nggak sadar kita dijajah sebenarnya. Dijajah oleh elektronik, kita ini dijajah oleh tradisi-tradisi supaya apa? Umat Islam jauh dari Allah, umat Islam jauh dari Rasulullah. Bukan saya anti elektronik, maka saya sering buka. Saya pun juga bisa baca bukan bisa, BBM bisa, cuma bukanya belum tentu seminggu sekali, belum tentu 3 hari seminggu sekali kita buka. Kadang dibuka dilihat udah, mantau aja anak-anak, mantau aja jamaah, karena banyak anak-anak kita, santri-santri saya, jamaah-jamaah saya itu yang setiap hari juga main baca buku. Jadi kalau saya lihat kan bisa mantau itu, nanti tinggal aja pencet messenger aja. Awas, hati-hati kalau menampilkan berita info. Bener nggak Pak Haji Syahid? Sekarang orang asal-asalan ngomen di media ya, itu yang dikomen karena senang kena pasal pencemaran nama, hukumannya berapa tahun? 2 tahun. Maka anak-anak hati-hati kalau ngomen di Facebook ya, mungkin mengelokkan ya. Apa mengelokkan itu Pak? Mengelokkan. Kita mengolok-olok seseorang atau mengolok-olok mungkin wakil rakyat kita, atau kita mengolok-olok pemimpin kita lewat media sosial, lewat Facebook, BBM, apa seperti lagunya itu WhatsApp. Hah? Betul ya? Apa? Workshop. Ya kira-kira begitulah. Itu kita ngomel, kira-kira yang dikomen nggak senang, bisa dilaporin polisi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa dipanggil, bisa disidang. Kan ada tuh guru di NTB itu ya, gara-gara komen anggota dewan, disidang, di penjara. Allahumma shalli ala Muhammad.
Makanya kalau kritik ya yang kira-kira kalau kritik yang baik lah, yang bisa di apa kira-kira nggak nyakitin hati gitu loh. Ini kadang-kadang medsos itu macam-macam itu kalau komen nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian umpama ada yang mengupload pakai pola bu, mengupload itu apa? Mengunggah sebuah apapun, baik itu informasi ataupun mungkin di situ apa video macam-macam. Itu saya lihat kalau umpama di situ isinya tentang syiar, tentang sholawat, tentang gambar ulama, tentang gambar kiai, yang like itu paling kadang-kadang sampai 100. Tapi kalau yang di situ mengupload hal-hal yang bersifat negatif, kira-kira ada lucu-lucunya, kira-kira ya pokoknya yang mengandung sedikit pornografi, bukan pornografi ya, oh baik itu bisa ribuan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya apa iya? Yang jawab iya, ini pengamalan ini. Ayo coba, ini tanggung jawab kita semua. Maka ibu-ibu harus sering kawal itu namanya pacebuk untuk anak-anak. Saya punya anak, punya santri, saya panggil, saya lihat HP-nya apa isinya, pacebuknya apa, messengernya apa, saya lihat supaya nggak kalah saya. Tapi bukan berarti untuk yang macam-macam, tapi saya kepingin membantu anak-anak. Kita nggak terasa ini, kita nggak terasa. Maka bapak-bapak ibu-ibu harus ngawasi itu namanya media itu. Anak-anak pegang HP, HP-nya top sekarang, hebat-hebat HP-nya, harganya 4 juta, 3 juta. Mungkin apa nggih? Satu hari, satu malam, 24 jam. Banyak baca sholawat, Al-Quran, baca ilmu, atau pegang HP. Ini jujur kita. Kadang saingan orang tua, saingan sama anak. Jadi kalau siap lihat malam di pinggir, ulun ini sering jalan-jalan di kampung. Kalau pagi habis maghrib itu, saya lihat alhamdulillah di ruang tamu itu ibunya, anaknya, ini fastabikul pacebuk ini. Bukan fastabikul khairat, tapi fastabikul pacebuk. Facebook macam-macam, BBM, WA macam-macam. Kalau dulu pada maghrib, mohon maaf, saya pikir paling dia juga sama. Mungkin zaman-zaman belum ada listrik dulu ya. Pada maghrib ibu-ibu, Yasinul Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilul azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala tharihim fahum la yu'minun. Neneknya baca itu, bapaknya yang tua, kita wakon hadir wakil hadir saya wakil hadir pak apenya terlalu tidak rojatil al-roja wabosyatil dibalu basya. Yang anaknya alif atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Sekarang ada kapet. Dulu maghrib dipergunakan untuk baca Quran sampai isya. Kita panggil. Sekarang, ayo sekarang kita ajak kembali ke zaman dulu, ke tempo dulu, suasana-suasana yang penuh dengan keberkahan. Maka diharapkan dengan ada Maulid Rasul ini supaya apa? Maka maulid jangan 1 tahun sekali. Dipalingkan alhamdulillah pembacaan Maulidul Habsyi mulai semarak. Setiap minggu saya dengar ada bacaan sholawat. Ayo kita bendung terus. Jumat pagi ibu-ibu, Jumat sore remaja putra,
Minggu pagi remaja putri, Minggu sore remaja kecil. Loh, ada remaja kecil? Ada juga kan? Yang malam Jumat, yang tua-tua, bapak-bapak, mungkin yang malam lainnya ibu-ibu muslimat pakaian. Jadi terus 24 jam, satu minggu itu full kegiatan-kegiatan baca tiba Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kegiatan-kegiatan baca sentuduror, kegiatan-kegiatan tahlilan, muslimatan, tawasulan, isi gosahan, manakiban dan lain sebagainya. Jadi dikepung. Biar kok melopot-melopot kayak gak terima ini. Kok mendelik. Dikepung. Pojok sana baca tiba, pojok sana baca Maulidul Habsyi, atas sana L1, L2 baca berjanji. Sehingga itu yang namanya nafsu virus kehidupan manusia akan dikepung oleh bacaan sholawat. Karena apa? Semakin sering kita membaca sholawat, semakin sholawat itu sering dikumandangkan, baca berjanji, baca tiba, maka hakikatnya ketika kita membaca Maulidul Rasul, Maulidul Habasyi, berjanji, tiba, sholawat yang lainnya, hakikatnya kita adalah mengundang daripada ruh nurnya Rasulullah. Jadi sering dihadirkan ruhnya Rasulullah, sering menghadirkan cahaya Rasulullah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sering menghadirkan cahaya, sering menghadirkan nurnya Rasulullah dalam kehidupan kita, otomatis kita akan mendapatkan cahaya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu, mohon maaf, asal usul dan jiwa segala saya ulangi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa dulu sebelum diciptakan segala sesuatu, qabla ayyakhluqa asya'a, yang berupa Nur Muhammad, cahaya di atas cahaya. Ini adalah merupakan unsur dan jiwa dari segala makhluk. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan alika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam. Jadi Rasulullah itu nurul khalqi hadiyal anam, cahaya segala makhluk. Wa aslahu wa ruhahu, Rasulullah itu asal dan jiwa segala makhluk. Jadi jelek-jelek kita orang ini asal usulnya dari ruhnya Rasulullah. Dari ruhnya Rasulullah. Apa yang bersumber dari Rasulullah? Jasad kita apa ruh kita? Nah, ini pertanyaan. Halo? Ini masih hidup ya? Yang dari pancaran, yang dari asal usul Rasulullah kita itu, cahaya itu ruh apa jasad? Halo? Karena manusia itu pada garis besarnya, garis besar ini, meskipun nanti jasad itu terbagi-bagi, ruh itu terbagi-bagi.
Ada keterangan kita tentang masalah itu, macam-macam, ada utopi, macam-macam. Tapi secara garis besar, unsur manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur roh, yang kedua unsur jasad. Understand? Lalu apa tadi Pak? Apa tadi? Manusia terdiri daripada dua pertama unsur roh, yang kedua unsur jasad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah menempatkan ruh pada diri manusia ketika ada proses biologis. Kalau dalam bahasa biologisnya, pertemuan antara sperma dan sel telur. Apa Pak? Pertemuan sperma dengan sel telur, kalau dalam bahasa biologinya ovum. Apa? Bukan apem. Kalau apem itu yang enak dimakan, tapi kalau ovum ada enak dimakan. Karena ini sel telur perempuan, itu namanya ovum. Silakan baca tentang reproduksi manusia. Yang belajar biologi ntar tahu. Sampai mana tadi? Apem. Ovum. Sel telur atau ovum, sperma. Ya. Allah menempatkan ruh pada manusia. Ini bahas manusia karena kita ini manusia kan ini ya. Halo. Karena kita ini manusia, jadi bahas manusia aja. Menempatkan ruh dalam diri manusia ketika ada proses biologis. Kalau diteliti, ovum atau sel telur itu sebenarnya bukan satu, tapi berjuta-juta. Sama seperti punya laki-laki yang namanya sperma tadi, itu juga berjuta-juta. Maka kalau dilihat di laboratorium itu kemeruyuk dia. Saya pernah teliti kok, pernah saya diteliti di lab itu kemeruyuk. Yang punya perempuan juga sama. Nah kemudian ketemu itu nggak jadi semua, yang jadi hanya satu sel telurnya. Kalau jadi semua nggak cukup itu rahim perempuan itu. Bisa lahir kembar, lahir 4. Ya? Kalau zaman dulu itu, zaman Nabi Adam kan sekali lahir kembar-kembarkan gitu kan. Padahal zaman Nabi Adam itu, mohon maaf, kadang-kadang sel telurnya dengan spermanya itu ditaruh di dalam tabung dulu, di dalam algentongu. Apa itu? Algentongu. Ternyata zaman Nabi Adam, Ustaz Syahid, sudah ada namanya bayi tabung. Jadi taruh di sebuah, itu dulu kan belum ada tabung, baru ada sejenis algentong. And understand gentong? Gentong itu apa ya? Ya gentong itu tempat air. Zaman Nabi Adam dulu ditaruh di sebuah wadah, akhirnya berkembang. Nah kemudian setelah berkembang hari-hari jumlah, biasanya ibu-ibu kalau masih umur sebulan, 2 bulan itu kan belum ada gerinjal, belum ada kan? Nah, bisa kalau sudah umur berapa bulan? 3 ya, kurang lebih 3 itu. Nah itu 3 menuju 4 baru Allah itu ngasih ruh. Ditiupkan ruh melalui malaikat Jibril. Push, adanya ibu. Mulai gerak, Pak, ada gerak-gerak nih. Ah, itu mulai ada tanda nyawanya itu. Tapi asal usul tadi itu loh. Maka saya mengatakan yang asal usul dari Nur Muhammad, pancaran Muhammad itu ruh. Sementara tadi itu proses hubungan biologis sel telur sperma dengan ovum tadi itu ketemu. Asal usulnya dari makanan. Pian makan
Akhirnya jadi laki-laki jadi seprema, perempuan menunggu siraman seprema. Halo? Kok melotot-melotot sampai? Memang pernah nyirami apa? Nunggu siraman seprema. Asal usulnya kotor dari barang. Makanya Bang Haji Marama itu, kalau nyanyi gimana? Jangan mentang-mentang masih ingatkah dulu dirimu diciptakan, kan gitu kan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Tapi gitu kan? Terus tapi apa lagi? Itu kesombongan. Jadi deh, mau sombong apa lagi? Wah, kita terbuat dari barang yang kotor, hina. Tapi yang bukan hina, yang fitrah, yang suci, yang mulia adalah apa yang dibanggakan manusia jasadnya, apa ruhnya mestinya. Kalau sudah tahu asal usul semacam itu, yang dibanggakan jasad apa ruh? Mestinya ruh, jasad ini gampang. Sekarang umur kurang lebih, saya ini umur sekarang kira-kira 17 lah. Kalau ada kiai muda modelnya gak terima gini loh. Masih lah 17, masih kenceng, jangan kenceng semua. Masih kenceng semua. Tapi bertahan berapa tahun sih kenceng semacam ini? Paling insya Allah kalau seperti saya ini paling ke 100, 200, 3 tahun lagi insya Allah bisa. Kok gak seneng kalau ada kiai panjang umur? Kalau umpama sampai ditanya malaikat, umpama ini, umpama ulun, di sini ada sampean di sini, di situ ada malaikat mau nyabut, kira-kira umpama pilih mana kira-kira ini sama ini. Ini masih manfaat loh. Gak usah takut, nanti mikir, aduh, jangan itu. Paling berapa ratus tahun kekuatan jasad manusia. Jasad akan hancur sesuai dengan asal usul tadi. Asal dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Asal tepuk tanah kemudian berkembang biak. Muhammad. Maka dari itu, karena kita asal usul dan jiwa itu dari ruh cahaya Rasulullah, kemudian Allah menjadikan itu namanya ruh, ditaruh oleh Allah melalui malaikat Jibril di alam ruh. Maka ketika ruh diciptakan pertama kali oleh Allah, alastu bira wairu alastu birabbikum, dijawab oleh ruh, qalu bala syahidna. Itu kalau ruh. Tapi kalau nafsu ditanya, wahai nafsu, siapa saya? Apa saya ini pangeran kamu? Dijawab, no way. Itu kalau nafsu. Tapi kalau ruh dijawab, alastu birabbikum, dijawab oleh ruh, qalu bala syahid. Betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku yang wajib ku sembah, yang wajib saya ngabdi kepada dirimu. Tapi kalau akal nafsu ditanya, alastu birabbikum, dia jawab, gua kagak tahu mana ini. Gue lo itu nafsu. Kemudian setelah dijadikan oke, kata Allah, lo gue taruh di sebuah tempat. Saya taruh, saya tempatkan di tempat yang mulia. Nanti pun turun, aku berharap engkau dalam keadaan juga mulia. Kembali pun kau kepadaku dalam keadaan mulia. Tapi kadang-kadang maaf, ruh ini sering dipaksa turun apa enggak? Halo? Masih hidup nih? Yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, ruh sering dipaksa turun apa enggak?
sering dipaksa turun, belum waktunya turun dipaksa turun, akhirnya ya kepaksa juga rohnya akhirnya turun. Ini nyambung ya? Nyambung nggak kira-kira ini? Kira-kira kalau roh belum waktunya turun ini kira-kira roh yang bagaimana ini? Hah? Kenapa? Bunuh diri? Bukan itu. Maksudnya belum waktunya turun itu jasadnya meskinya belum waktunya jadi, karena dipaksa jadi gara-gara LKMD. Tahu LKMD? Cerita wong Jawa lamar karim matang dhisik. Tahu nggak? Ada set? Apa itu maknanya? Lamar karim terus dhisik. Belum dilamar tapi sudah. Understand? Bukan kalau dilamar sih kadang-kadang ini belum. Dilamar itu kan wajib ya. Khitbah menurut hukum Islam wajib, bisa siap ya. Kadang belum dilamar. Makanya saya kadang-kadang heran ya. Muda-mudi zaman sekarang, aku heran. Muda-mudi zaman sekarang belum nikah kok gandeng-gandengan, akhirnya 5 bulan. Itu yang saya maksud, belum waktunya ruh turun dipaham iman kuat imron kakak. Ini masalahnya. Kan ini belum waktunya turun. Belum ada angka tuka wazawastuka maktubatakal karimah, belum ada itu. Uzawwijuka ala ma amara Allah ta'ala bihi min imsakin bima'rufin atau tasrihum bi ihsan. Ya fulan angkahtuka wazawastuka maktubatakal karimah Zainab binta Muhammad Imran alladhi qad wakkalani fi hadal aqd mauliyata abuha bimahrin 1 million hal. Nah, baru dijawab oleh laki-lakinya, qabil tu minta paham, qabil tu nikah haha wa tazwijaha bil mahril sudah halal. Mau diapain, mau ditawarin, mau dibuanting, suka-suka lu. Nisa'ukum harsul lakum, terus waqaddimu li'ang. Kalau jadi istrinya terserah lu. Tapi jadi permasalahan karena tadi ruh belum waktunya turun, karena ada tadi penyelewengan, karena ada tadi pelanggaran syariat, karena ada tadi pelanggaran aturan hukum Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Ini namanya merusak kefitrahan, merusak jadi fitrahnya ini. Akhirnya turun kepaksa. Maka ketika Rasulullah menyampaikan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, kan gitu kan? Fa abawahu aw yuhawidani aw yumajjisani aw yumassirani aw yumabbacingani, kan gitu? Aw yumang-malingani aw bejatihi, kan terserah orang tuanya. Aw qabla ayanqihaha, terserah itu kan, atau sebelum nikah udah digarap, kan terserah. Bapak kan belum tentu sah kan. Oh, halo, masih hidup, lanjut, minum dulu dong, capek deh. Ini mana ini, nggak ada STMJ nya ya. Biasanya kalau ceramah itu minumnya STMJ, susu telur madu jahe. Maka suara kalau di sini nggak dikasih STMJ, jadi ya mudah serak di sini ya.
Jadi jangan salahkan saya kalau suaranya nggak kuat ini ya. Tapi lumayan lah, ada larutan cap kaki badak ini. Dulu sponsor ini ya. Sponsor. Wah, adalah segar. Selawatan dulu coba. Mana pukulannya? Ada nggak? Yang pukul mana yang pukul? Oh, selawatan sama alurnya. Mana tukang pukulnya? Naik sini, naik. Kagak dikasih sholawat nanti kalau nggak naik. Kagak dikasih berkat antara kalau nggak naik. Sebentar dulu. Siap lagu apa? Jepongan, lagu dangdut. Mulai salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim لمن دائما هلا غادي خير الخلق منه الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل عالم من الأول وقته من مولاي على حبيبك من يا ربي بالبلغ مقاصدنا واغفر لنا يا مولاي صل وسلم بدل على حبيبي الخلق كله منه هو الحبيب وخلق العالم والبرم يا ربي بالمصطفى أنا واغفر لنا ربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا سامي يا جيرة العالمين أمين يا ربي آمين نحن جيران الإحسان والحسن قربتها وطريقنا وصوت والبيت يا هنا وصوت والبيت يا هنا يا رسول
ya Rasul. Sampai mana tadi? Yang diingat-ingat, wajib ingatin lo. Apa aja yang diingat-ingat ini? Allah berkehendak ruh tadi itu turun dalam keadaan mulia. Bahasanya fitrah, karena memang ruh itu fitrah. Yang fitrah itu ruh, bukan jasad. Faqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi fitrah itu dulu memang suci, ruh itu fitrah suci. Maka diharapkan oleh Allah ketika turun itu dalam juga keadaan fitrah, karena memang suka fitrah, turunnya juga mulia, kembalinya nanti mulia, kembalinya juga nanti fitrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dulu ruh kita juga melihat Rasulullah. Dulu ruh kita juga melihat kebesaran Allah. Karena kalau nggak melihat, ditanya nggak bisa jawab. Karena ruh ditanya oleh Allah bisa jawab, berarti kita dulu pernah melihat Allah. Musallallahu alaihi Muhammad. Ini kalau bahas ruh pasti jebret-jebret, khawatir ada ruh gentayangannya ada. Di belakang saya lihat ada arwah-arwah gentayangan ini.
Ruh-ruh gentayangan di belakang mulai datang ini, mulai teng, makanan udah mau disiapkan. Dan berapa lagi selesai ceramah itu ya, udah siapin tuh makan di belakang. Udah mulai ada arwah-arwah gentayangan ini. Pak Mulakno ya, Pak Mulakno mana? Ada. Itu Pak mantan camat kita ya. Subhanallah, mohon maaf ya Pak Haji Rusal. Haji Pardi. Sehat ya. Masih kelihatan muda, ada merah putih. Cuma sayang merah putih kemarin kandas ya. Main bolanya maksudnya, merah putihnya nggak boleh kandas, bolanya yang kalah itu ya. Kada apa-apa, lumayan juara 2 daripada enggak kan. Iya kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi arwahnya gentayangan ya tadi ya di belakangnya. Arwahnya gentayangan. Kita dulu pernah melihat Allah, melihat Rasulullah karena memang tercipta dari cahaya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka mari kita sering baca salawat kepada Rasulullah supaya apa? Ruh kita tetap dapat cahaya dari Rasulullah. Rasulullah nur ala nur fauqa qamari. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa qamari. Anta iksinun wa ghadi anta mithqal suduri ya Nabi. بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات فطرقوه للمساني فمزار اليمن واستهزئوا بجمال فقافل حسن يا نبي بسعد مستمر ليس ينفع السوء الجمال فأخر المعابد يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
anta syamsun, anta badrun, anta nurun, kau nur. Ada pakai diba, ada pakai Maridul Habsyi, apa asyraqal kaunu bihaja biwujudil Mustafa. Luar biasa cahaya di atas cahaya Rasulullah itu. Padahal cahaya di atas cahaya itu kan Allah, ya Pak ya. Tapi karena Nur Muhammad tercipta dari Nur Allah, maka Rasulullah pun dinamakan cahaya di atas cahaya di atas cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita sering nyanjung Rasulullah, ruh kita semakin bersih, semakin bersih, semakin fitrah, semakin fitrah. Tapi kalau kita menyanjung selain Rasulullah, secara tidak langsung hidup kita ini memang nggak pernah memuji-muji harta benda, tidak pernah memuji istri, tidak pernah membangga-banggakan anak, tidak pernah membangga-banggakan harta. Secara langsung tidak pernah, tapi secara hakiki, secara yang tersirat di dalam hati kita, kadang kita ini selalu membangga-banggakan selain Allah, selalu membangga-banggakan selain Rasulullah. Allah. Padahal itu yang kita bangga-banggakan nggak bisa menjamin kita. Oh, masih hidup, masih kuat. Sekarang pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Aceh. Kan selisih 3 jam. Sekarang baru pukul berapa? Ayo ngaji sampai subuh, siap sama saya ngaji sampai subuh? Bener? Insya Allah kuat saya. Saya biasa sampai subuh, setelah pada subuh baru tidur. Setelah imami di pondok tidur biasa. Siap sampai subuh sama ulun? Kalau malam hari ini mohon maaf saya tidak kuat, karena persiapan koper belum dibersihin, baju-baju yang kotor-kotor belum dimasukin, karena nggak ada bagian masukin di sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo, coba siapa yang kita jamin berani menyelamatkan kita selain Allah, Rasulullah? Anak belum tentu. Sekolah ngabisin pulus saja, dikirim pulus 1 bulan habis, 2 juta habis, 3 juta habis. Alasan beli ini, beli itu, begini begitu. Wah, Abdul Ghani jualan batu. Alasan untuk ini selalu menyusahkan orang tua. Ya Pak ya, nggak semua anak kita menyusahkan orang tua. Maka harus jelas. Istri kadang nggak jelas. Lu masih siap nggak ini? Istri kadang nyusahin nggak? Kadang nyakitin nggak? Kadang-kadang jujur nih. Benerin. Kadang nyakitin. Kasih belanja 50, tersenyum, 20 mencucu. 100.000, hahaha. 20.000, hihihi. Kita panggil. Tidak ada yang hakiki di hadapan Allah. Cinta ada yang hakiki. Cinta anak kepada orang tua hakiki. Cinta suami pada istri nggak ada yang hakiki. Semua nggak ada jaminan. Maka saya sarankan laki-laki kalau menyayangi perempuan sedang-sedang saja. Perempuan juga begitu. Kalau sayang sama laki-laki, jangan cinta sekonyong kotor. Tai kucing bulat-bulat, tai kucing rasa coklat. Halo, Bu, jangan. Ya, bukan berarti nggak boleh minta semua, boleh, tapi sekedarnya. Jangan terlalu berlebihan. Suami pergi sebentar aja sudah dok. Aduh, jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini. Tuh di sana kemarin ada janda yang baru itu di situ. Jangan-jangan suami ulunnya gak ada pulang nih.
Itu karena akibat cinta yang berlebihan. Yang perlu dijaga itu amanat. Yang perlu dijaga itu amanat, karena istri itu amanat dari Allah, anak itu amanat dari Allah. Jangan sia-siakan istri, oke? Oke. Jangan sia-siakan istri, oke? Istri jangan sia-siakan suami, oke? Salinglah hidup penuh dengan cinta kasih sayang karena seorang suami wajib hukumnya supaya seorang wanita itu derajat dunia wal akhirat. Laki-laki tanggung jawab berat. Ini kayak nggak terima laki-laki ini. Laki-laki punya tanggung jawab berat di hadapan Allah. Maka jangan sia-siakan istri, jangan sakiti hatinya. Kalau bertengkar sedikit aja kalau apa-apa, tapi kalau terlalu kebablasan kadang di Jawa itu di Jawa ya, tapi di Jawa di sini insya Allah nggak ada lah. Itu istri kadang ditempelin sampai nangis itu, tumpelin, pukulin, tapi saya lihat anaknya juga 10 itu gimana itu? Ya, anak 10 istri marah tampar itu, tetangga saya itu di Gresik sana. Saya dengar katanya dia ketularan orang Painggian gitu kan. Nanti kalau sudah nggak ada baru terasa kayak Pak Jingat Iman ya, baru terasa. Oh aku rasakan tak punya istri, oh rasanya kesepian. Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku dan serta kasih sayang. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan, oh ditekam kesepian. Ya Allah, hindarkan dari godaan para janda. Ngapain setan? Setan gak ada kelihatan. Yang kelihatan setan rambut hitam itu yang membahayakan itu. Sedang ku menyayangi, sedang ku mengasihi istriku yang tercinta, kini entah kemana. Engkaulah yang pengasih dan maha penyayang. Mungkinkah diriku mendapatkan seperti dia? Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyai wa taraji. Mohon maaf, bukan berarti saya ini menyinggung hati perasaan Haji Atiman. Mohon maaf lupa Haji. Oke, mohon maaf ya. Ini Bu tenang. Kalau ke belakang itu banyak itu. Ada nggak yang janda-janda kira-kira masih bisa dipetik? Bila perlu nanti bareng-bareng sama ulun gak ada apa-apa lah. Saya dapat informasi dari Ustadz Syihab, istri 1 itu biasa. Atau istri 2 bro? Istri 2? Biasa ya. Istri 3? Luar biasa. Istri 3? Kelebihan dosis. Tapi kata orang Banjar wajar kata dia. Istri 1 wajar, 2 3 kurang ajar. Kalau istri 4 orang Banjar kan bilang. Kalau orang Gresik 1 aja. Saya ini tipe laki-laki setia saya. Ya setiap tikungan ada.
Nggak istiqomah saya, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Itu istiqomah. Udah cukup aja, Ustaz siap ya. Ini Ustaz ini kan Banjar kan? Yang wajar apa yang yang wajar apa yang orang Banjar ini? Terserahlah. Tapi kata Jihatiman kalau boleh bagi-bagi dong. Enggak, saya doakan sehat Pak Haji ya. Istrinya yang di alam arwah mudah-mudahan diterima insyaallah. Ya, tetap didoain, hidup didoakan, sudah pindah alam mati tetap didoakan. Enggak ada bedanya, meninggal hidup itu sama. Cuma pindah alam. Apa? Pindah alam. Karena tadi ada unsur ruh, unsur jasad, maka masih ada gerakan. Tapi kalau sudah ruh, jasadnya sudah pisah, jasadnya hancur, ruhnya kembali. Contoh-contoh. Ini ulun berdiri kan? Itu ada bayangan nggak? Coba tengok. Ini ruh, itu jasad. Coba lihat. Saya goyang ke kanan, bayangan ikut nggak? Tengok. Itu ngaji. Saya tolak ke kanan, ikut nggak? Nah, begini, goyang-goyang. Yang ruh itu mana? Hakikatnya ini. Yang jasad itu hakikatnya bayangan. Jadi mestinya manusia itu tunduk dengan ruh, bukan tunduk sama si itu, si bayangan. Karena bayangan itu jasad. Kata ruh, aku malam-malam senang tahajud. Ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 innahu kana ghafara. Cuma dia ngelawan dia itu apa itu? Jasad ngelawan, mata kada kuat. Halo? Itu melawan sama ruh. Bayangan melawan sama jasad, melawan sama, maka akhirnya nggak jadi ya Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang terjadi karena ruh suruh tunduk sama itu, sama jasad. Contoh lagi, kita ini sudah tahu kalau sholat jamaah itu derajatnya 27 derajat. Itu kata ini, kata roh, tapi itu membangkang itu. Jasad membangkang. Akhirnya yang terjadi karena jamaah sudah tahu kalau subuh itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sudah tahu kalau jamaah subuh itu yang menjadi saksi itu jami'il malaikatil muqarrabin arsyil azim bainas sama'i wal ardh, semua menyaksikan orang yang sholat subuh. Tapi kenyataannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenyataannya itu bayangan itu ngelawan sama ini, jasad ngelawan sama ruh. Akhirnya yang terjadi subuh kesiangan, kan gitu kan? Duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, oh isya ketiduran, subuh kesiangan, duhur lagi di pasar, asyar lagi beres-beres, maghrib kecapean, oh isya kebablasan. Iya enggak? Iya apa iya? Allahumma shalli ala Muhammad. Allah perintah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah perintah innallaha wa malaikata, sesungguhnya Allah dan malaikat Allah yusalluna, pada baca sholawat ala nabi ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang beriman, sallu pada baca sholawat
alaihi kepada Rasul, wasallimu dan pada baca salam takdim kepada Rasulullah. Itu perintah Allah. Kenyataannya kalau baca sholawat malas-malasan. Kata orang Banjar apa? Pangoler. Pangoler. Kenyataannya pangoler. Kalau baca sholawat sehari lumayan 5 kali setiap sholat. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ala ibadillah salihin. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Lumayan 5 kali daripada kagak. Lumayan. Doa kalau nggak dibacakan sholawat ngambang dia, kagak jelas. Bina sama iwal. Baca sholawat itu yang merentak tadi siapa? Ini ya. Itu kagak mau. Pangoler. Sering terjadi kita mengadakan sebuah pembangkangan kepada ruh tadi. Diperintah Allah membangkang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi oke. Akhirnya virus banyak merasuk di dalam ruh kita. Ruh kita kebanyakan kena bukan jasad aja yang kena virus, tapi ruh kita lebih fatal kena virus daripada jasad yang kena virus. Gatal-gatal kudis bisa diobati dengan al-fana, bisa pakai salep. Tapi kalau ruh yang sakit gatal, kalau ruh yang gerinjal melihat orang kagak senang, ada orang sukses kagak senang, ada orang jadi macam-macam dia nggak senang, hasut, kayasut, iri, dawaki, mendedak, kena. Karena ruhnya kena apa? Kena panu. Maka melalui majelis Rasulullah SAW, salah satu yang membendungi virus yang akan masuk dalam ruh kita adalah dengan selalu ingat kepada Rasul. Selalu ingat kepada Rasul. Bila perlu rumah-rumah kita tulis salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Habiballah, salatu wassalamu alaika ya Syafi'u yaumal mahsyar, salatu wassalamu alaika ya sahibat taj. Jangan gambar artis doang. Sudah nggak jelas, nggak ngeberkahin, dipasang di rumah. Bukan Muhammad saya ini anti gambar artis, saya nggak anti, tapi harus bisa dibedakan. Coba kita lihat rumah-rumah kita, di dalam rumah ada tulisan sholawat apa tulisan lain sholawat? Kelihatannya sepele tulisan sholawat, maka ada di dalam keterangan kita. Selagi di dalam buku itu masih tertulis Sallallahu Alaihi Muhammad, masih tertulis bacaan sholawat, sebelum dihapus, rahmat, nikmat, ampunan Allah akan diturun, gara-gara tulisan. Ustaz ya, ayo makanya rumah-rumah kita tulis sholawat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jadi baca surah salam itu jangan ketika umroh haji saja. Kita ini kadang-kadang ya lumayan baca salam salawat ketika haji. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kan ada tulisan di situ salatu wassalamu alaika, salamu alaika ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Maka sekarang inilah, sebelum kita ini di hadapan Rasulullah, meskipun kita tidak boleh menganggap Rasulullah itu meninggal, tidak boleh.
Kenapa? Setiap bacaan sholawat kita, setiap bacaan berjanji kita, setiap bacaan tentang sanjungan kita kepada Rasulullah, maka di situ seketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membalas daripada salam kita kepada Rasulullah. Kalau ruh Rasulullah, cahaya Rasulullah tidak akan pernah mati selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kita baca salawat Rasulullah, kita baca salam ke Rasulullah, Rasulullah langsung jawab, nggak perlu perantara. Maka utamakan, upayakan ketika indal magam, indal mahalil qiyam, yang khusyuk, yang kudur, seolah-olah Rasulullah ada di hadapan kita. Coba itu tombelnya kan mutakallim, laisal ghaib kan, ya Nabi salam alaika kan, ya Rasul salam. Coba diganti, ya Rasul salam alaihi atau alaiha atau alaihu. Itu karena memang sahibul salawat, sahibul berjanji yang membuat ketika menulis berjanji salawat itu beliau langsung berhadapan dengan Rasulullah Muhammad. Taskhihnya di makam Rasulullah, tapi langsung beliau di hadapan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terakhir, udah jam 8 ini. Dan ya, ini penting masalahnya ini supaya roh kita ini nggak gampang kena virus. Maka tulisan-tulisan di rumah kita ganti betul, itu ada gambar Ka'baitullah, ada Madinatul Munawwarah. Tapi supaya lebih lengkap dikasih bacaan sholawat sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaika ya Rasulullah atau alfi salatin wa alfi salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah, alfi salatin wa alfi salamin alaika ya sultan al-anbiya. Terserah, supaya kita setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita akan mendapatkan rahmat, berkah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling enggak kita baca sholawat satu hari minimal ya 1000 kali lah. Loh, 1000 kali itu sedikit dong. Kalau dibaca secara terus menerus, sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, enggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Banyak mana dengan kita kirim sana, kirim sini. Ayo sadar, ayo bangkit dari tidur kita, bangkit dari tidur kita. Ayo ruh kita hidupkan kembali, supaya nanti terakhirnya, finishnya kita kemana? Saya tanya dulu. Terakhir finish kita akan kemana? 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 Finishnya? Ayo jawab yang benar, jangan guyon loh ini ya. Ini ngaji serius ini. Silakan, kalau mau pulang silakan, gak apa-apa. Lebih serius ini betul ini. Gak boleh guyon-guyon jawabnya. Mau kemana larinya pean? Alam? Ya. Jasad hancur gak? Apa yang dibanggakan? Tapi ruh gak akan hancur. Selamat apa enggak ruh kita? Ayo bangkit dari tidur. Saya ini bukan orang nggak senang bercanda ya, bercanda ada waktunya. Bergurau ada waktunya. Malah ini saya betul ini. Bercanda itu ada waktunya. Ini sederhana yang dibanggakan kita ini. Maka yang diharapkan Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Maka Ustaz siap sekali-kali kalau datangkan penceramah Maulid Rasul, boleh ketawa-ketawa, tapi tetap ada ngaji Maulid Rasul
supaya nggak hilang hikmah. Yang eman-eman kita sayang dari rumah, niat bimaulidi Rasul ta'ziman wa takriman wa mahabbatan ila ruhi wa jasati Rasulillah. Sayang kita buang-buang waktu, lebih baik tidur di rumah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Biar kagak apa-apa, kagak diundang, kata orang Jawa kagak paten. Ngerti kagak paten? Ngerti nggak? Biar nggak diundang nggak pusing. Itu biar supaya tahu urusan serius dengan enggak. Ayo, angan-angan kita kembali kemana nanti? Apa kita bisa menjawab indah soal mungkar wa nakir, man rabbuka wa man nabiyuka? Bisa dihafal sekarang enak, tapi besok bukan ini yang jawab, bukan jasad yang jawab, tapi yang jawab. Kalau sudah biasa la illallah sallallahu ala Muhammad, jawab sendirinya, nggak perlu diajarin. Karena yang jawab roh, bukan ini jasad. Kalau jasad enak, apalin aja ntar. Kalau ada malaikat jawab begini, tanya begini, jawab begini, enak. Nggak usah perlu jamaah, nggak perlu tahlilan, nggak perlu sholawatan, apa ya? Nggak perlu mauludan, nggak perlu terbangan sampai capek-capek. Karena ini saking kita kepingin syahibus syafa'ah, kepingin dapat cahaya Rasulullah SAW. Maka terakhir yang saya sampaikan, dengan baca itu virus-virus kita akan hilang. Baca tahlil, baca sholawat, baca berjanji, virus ini akan dibersihkan dengan kalimat itu. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang hadir panjang umurnya semua. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat dunia, hajat akhirat. Termasuk apa yang diupayakan oleh panitia, sekecil apapun, rupa apapun, untuk ta'ziman wa takriman wa mahabbatan ila ruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menerima, mudah-mudahan Rasulullah menerima, akan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Haji Syihab selaku penanggung jawab majelis taklim, mudah-mudahan panjang umur. Tokoh-tokoh kita, pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa ya. Doanya panjang ini, 1 jam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati doa wal qabul bijai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Bismillah ila adad jamil malaikatil muqarrabin arshil azim baina as-samai wal ard. Yasin Habibullah mujib lahad nidil rahmat muqarrabin syar nizid muqarrabin nabil khidr alaihi salam. Ya Allah, Abu Adam wa Siti Khawa, Aba wa Umi Rasulillah Syekh Abdullah wa Sayyidah Aminah, Jamil Anbiya wal Mursalin, Bizati Rasulillah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Muhabibah, Sayyidatuna Musa, Sayyidatuna Muhabibah wa Salamah, Sayyidatuna Saudah, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ramlah, wa Sayyidatuna Maria al-Qibti, wa Sayyidatuna Rayhana, Sayyidatuna Maimunah, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Fatimah Az-Zahra al-Batul binti Rasulullah, Sahabatu Bashara bil Jannah, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, wa Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Sumila hadrati ya Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Abdullah bin Ja'far at-Tayyar, wa sumila hadrati Siti Rasulillah Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, wa ila hadrati Allah Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sumila hadrati Sultan Awliya Syekh Abdul Hasan Syadili, Sayyidina Wasal Qarnazi, wa Syekh Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, wa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Ahbal Rasulullah Muslim, Sahib Ratib Al-Imam Al-Qutb Al-Irsyad Al-Ghathir Ibad Al-Habib Abdullah bin Haddad Sulaiman Abdul Rahman Al-Attas, wa Syekh Abu Bakar bin Salim, wa Jami Saadatina Al-Bani Al-Muhabbin,
وجميع أوليائنا وعلمائنا في مشارق الأرض إلى مغرب الرياض برعان الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم بالجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبشر آبائنا وأمهاتنا جدنا جميع المؤمنين والمؤمنات مسلمين مسلمات منهم الأمة ولقضاء حاجاتنا حاجاتكم من حوائجنا الآخرة لنا يا الله ولهم البركة الفاتحة. قبل الشيطان بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا نعم يستريح الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا نائمين يا الله حمدا شاكرا يا الله حمدا نائمين يا الله حمدا شاكرا حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم يا الله لا نحصي ثناء عليك أنت يا الله كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا الله إنا نسألك يا الله بنور وجه الله العظيم الذي ألهك العرش الله العظيم وقامت بها ومن الله أن تصلي على سيدنا محمد بالقدر العظيم وعلى آله نبي الله العظيم بقدر عظمة الله العظيم في كل لمحة ونفس بعدد من الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد 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 يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه يا الله واجمع بيننا وبين رسول الله يا الله واجمع بيننا وبين رسول الله يا الله واجمع بيننا وبين هذا المجلس يا الله وبين رسول الله كما جمعت بين الروح والنفس كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذات من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا 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 ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رحمهم والأموات ارفع لهم الدرجات وكفرهم السيئات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا يا الله ظلمنا أنفسنا يا الله وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم اشفع لنا عند الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله غفور رحيم. اللهم الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا يا الله ونور قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير غزي ولا مفتون يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أولادنا وأهلنا يا الله وتلاميذنا يا الله وتلميذاتنا يا الله وجماعتنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الاستقامة على الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله تقبل منا
منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريق المستقيم وعلى طريق الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء المتقين. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد من طلقت الأنوار إلى بذاته خذ بيدي كل القلة أدركني يا رسول الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عبادك الصالحين يا الله أول والآخر والحمد لله رب العالمين بسر نوري وببركة الفاتحة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور يا سيدنا شهداء ومشاهدين شهداء الذين أنعمت عليهم بيدهم ونطلوا للنبي أدنا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.